kembali lagi sama aku Nuy. Kali ini aku lagi ya yang isi. Dan hari ini aku mau bahas nih, ada HP gaming high end yang udah murah padahal punya spesifikasi kelas atas. Emangnya ada ya? HP apa nih kira-kira ya? Oke, aku kasih tahu aja ya HP-nya. Apalagi kalau bukan Black Shark 4. Buat kalian yang mungkin aja ya belum tahu, Black Shark ini adalah sub-brand dari Xiaomi untuk pasar mobile gamer. Dan Black Shark ini biasanya head to head sama HP-HP gaming sekelasnya kayak Asus ROG, Lenovo Legion, dan juga Nubia Red Magic. Jadinya HP ini jelas ya bukan ditujuin untuk semua orang, tapi lebih segmen yang suka ngegame lewat HP. Soalnya HP gaming ini emang didukung sama teknologi fisik atau software untuk ngebikin kita main game tetap asik. Ya udah, kalau gitu yuk kita lihat nih si Black Shark ini. Dirilis di Juli pada tahun 2021, ini dulu harganya di 8,5 juta nih. Untuk sekelas HP gaming masih terjangkau sih dibanding sama kompetitor lainnya. Kenapa bisa lebih murah? Aku kasih tahu ya. Pertama ya, kita lihat dulu performanya yang emang gak perlu diraguin lagi sebagai HP gaming sejati. Cuma nih ya, ini sih yang paling unik. Soalnya Black Shark 4 ini pakai chipset Snapdragon 870 yang mana ini bukan seri tertinggi dari Qualcomm pada saat itu. Yang tertingginya ada di Snapdragon 888. Nggak tahu juga kenapa ya nggak pakai Snapdragon 888 yang lebih tinggi. Cuma sih ini sepertinya untuk menekan biaya produksi dan menghindari isu panas berlebih yang dialami sama HP premium dengan SoC Snapdragon 888. Cuma Snapdragon 870 ini juga diperkuat nih sama RAM berjenis LPDDR5 dengan memori internal UFS 3.1. Nah, unit yang aku pegang ini RAM-nya 8 dan memori internalnya 128 GB ya. Nah, langsung aja yuk kita lihat skor Antutu untuk Black Shark 4 ini di sebelah sini ya. Nah, mau nyentuh angka 700.000 tuh masih tergolong bagus lah ya. Nah, oke, kita lanjut aja yuk kita tes main gamenya. Untuk game Genshin Impact masih bisa ya jalanin game di settingan grafik medium dan 60 fps. Masih asik kok feel untuk ngegamenya, walaupun aku secara personal sih nggak begitu suka ngegame nih. Cuma ya lumayan sih rasa ngegame di HP ini. Untuk game lain mah masih bisa banget kok, kayak yang aku tes nih beberapa game. Nah, itu tadi untuk hardware-nya. Kalau untuk software-nya, Black Shark 4 ini punya aplikasi Shark Space 4.0. Aplikasi ini semacam shortcut ke berbagai game yang udah kita install. Terus di sini juga bisa berbagai macam optimasi, ada 3 mode performa. 3 mode itu ada Balance, Solar Core, dan Ludicrous. Mode yang terakhir lebih disaranin kalau kita mau pakai HP untuk main game aja. Di sini kita juga bisa lihat loh kondisi jaringan, FPS game, dan masih banyak lagi sih. Soal performa, Black Shark 4 ini masih bisa jadi andalan buat kalian para mobile gamer. Dari desain HP sih ini nggak terlalu kelihatan gamer kayak ROG, Nubia, dan lainnya. Ini lebih minimalis dan kalem. Di bagian belakangnya ini kelihatan nih ada efek hologram yang muncul pas kalau kena cahaya. Dan cuma ada modul kamera yang memanjang horizontal, terus ada 3 kamera di dalamnya. Nah, kalau kalian lihat nih di sampingnya dipakai bahan aluminium dan ada 2 tombol magnetic fisik alias gaming triggers. Fitur gaming ini Black Shark bilangnya magnetic pop-up triggers. Soalnya tombol ini bisa muncul kalau kita buka kuncinya, bukannya cuma digeser gini doang. Jadinya kalau nggak dipakai bisa kita masukin lagi, aman dan gak gampang rusak kan jadinya. Tombol fisik ini juga lebih nimbulin sensasi sendiri karena feel mencetnya tuh real. Feedbacknya juga bagus dan ini bisa di custom untuk fungsi lainnya. Oke, Black Shark 4 ini emang dirancang untuk lebih sering dipakai mode horizontal atau 2 tangan. Cuma ini masih enak kok dipegang walaupun tergolong berat HP-nya di 210 gram. Kalau megang 1 tangan sih agak susah ya. Nah, untuk perendam suhu panasnya di bagian body, Black Shark 4 punya sistem pendingin internal yaitu Sandwich Liquid Cooling System. Jadi sistem ini untuk pendingin terbaru di Black Shark 4 yang pakai struktur thermal
thermal terbaru untuk meredam panas yang mengapit sumber panas di ponsel ini. Emang wajib sih jatuhnya kalau sebuah HP gaming kayak gini tuh dipakein cooling system kayak gini. Satu lagi nih, dia belum punya sertifikasi IP rating untuk tahan sama air dan debu. Jadi wajib hati-hati ya kalau pakai HP ini. Lanjut ke layarnya yang menurut aku sih cakep ya, jernih dilihatnya. Black Shark 4 ini pakai panel AMOLED berukuran 6,67 inch yang support HDR10+ dengan resolusi Full HD+. Oke, nah yang keren dari layarnya nih, teknologi tahun 2021. Padahal cuma udah mendukung refresh rate sampai 144 Hz. Tuh bayangin aja HP zaman sekarang masih di angka 120 Hz. Untuk refresh rate-nya kebanyakan. Belum lagi touch sampling rate-nya di 720 Hz. Ini sih paling touch sampling rate tertinggi di kelasnya. Jadinya bisa banget buat yang lagi ngegame butuh kecepatan buat sentuh layarnya. Terus juga udah ngedukung MEMC yang bisa buat konten apapun jadi lebih mulus walaupun di FPS rendah ataupun slow motion sekalipun. Untuk tingkat brightness-nya sampai 1300 nits. Udah aman banget dipakai di bawah terik matahari. Nah, untuk ngedukung chipsetnya yang kencang dan juga layarnya yang bening, jadinya butuh kekuatan daya yang gede dong pastinya. Cuma sayangnya nih ya, sebagai HP gaming kapasitas baterainya cuma 4500 mAh. Masa kalah sama kompetitornya yang lain yang udah di 5000-an ke atas. Dan ini nih parahnya, walaupun udah mendukung teknologi fast charging sampai 120 watt, cuma chargeran 120 wattnya disuruh beli terpisah karena di paket penjualannya kita dikasih chargeran cuma 67 watt. Capek deh. Padahal nih ya, dengan teknologi 120 watt ngecas dari 0 sampai full penuh cuma 17 menit aja. Wow, cepet banget kan, sayang kita harus beli lagi. Nah, untuk kameranya kalian harus tahu ya, ini HP nggak dirancang buat punya kemampuan fotografi yang keren. Jadi harap maklum ya kalau kualitasnya nggak sesuai ekspektasi. Biasa aja kualitasnya. Cuma aku infoin aja nih kalau Black Shark 4 ini udah punya konfigurasi kamera di 48 megapiksel untuk kamera utamanya, terus 8 megapiksel untuk kamera ultrawide dan 5 megapiksel untuk kamera makronya. Untuk kamera utama pakai sensor dari Sony IMX582 Exmor RS. Untuk kamera depannya ada 20 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya nih aku kasih tahu ya. Standar aja kan, walaupun punya warna yang nyala dan kontrasnya yang lumayan. Untuk videonya di kamera belakang bisa sampai resolusi 4K 60 fps dan untuk kamera depannya hanya bisa sampai 1080p 30 fps. Untuk hasil videonya nih aku kasih tahu. Oke guys, ini adalah hasil video kamera depan dari Black Shark 4. Bagus ya, aku sih suka sih. Not bad lah. Untuk videonya juga masih standar dan lumayan gak stabil sih hasilnya. Nah, jadi untuk softwarenya ini Black Shark 4 pakai sistem operasi Android 11 dengan antarmuka GUI 12,8 interface dan ini berbasis MIUI 12. Jadinya nggak beda jauh tampilannya sama HP-HP Xiaomi lainnya. Ini bisa dibilang punya sifat yang intuitif dengan berbagai fitur menarik dan keleluasaan untuk melakukan kustomisasi. Cuma ya itu masih banyak iklan dan bloatware-nya.
Kalau untuk fitur yang pasti udah mendukung jaringan 5G nih ya, jadi aman buat kedepannya. Terus ada sensor fingerprint di samping, jadi satu sama tombol powernya. Nah, yang kerennya nih, di bagian stereo speakernya suara yang dihasilkan cukup lantang dan berkualitas karena disetel oleh DTS dan Cirrus Logic. Mantap kan? Nah, masuk deh kesimpulannya aku mengenai HP Black Shark 4 ini yang tentunya bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan bagi kalian seorang gamers. Alasannya adalah karena layar HP ini mulus dan responsif, ketahanan baterainya oke, speakernya mendukung, dan punya tombol trigger fisiknya yang enak banget. Dan yang paling penting, dan gak boleh dilupain ya, harganya yang lebih murah dibanding HP gaming lainnya. Di teman ponsel Black Shark 4 ini sekarang di harga 5.449.000 aja untuk varian RAM 8 dan internal 128GB. Mau nih, link pembeliannya udah aku taruh di bawah sini ya. Itu tadi ya review aku soal HP ini. Kalian bisa komen, like, dan subscribe channel teman ponsel ya. Aku Nur, dadah.